video kali ini kita akan membahas 3 titik temu yang sering terjadi gesekan di antara negara, adat, dan agama. Yang pertama adalah kenapa wali nikah harus tetap hadir secara fisik di KUA di era digital sekarang. Yang kedua, kenapa masyarakat adat Minangkabau masih menerapkan sistem matrilineal di hukum warisnya, sedangkan mereka menganut agama Islam. Yang ketiga, ketika adat dan syarat tidak sejalan, siapakah yang menjadi penentu arah hukum Islam? Mari kita diskusikan tanpa menghakimi, tapi mencari logikanya. Selamat menonton videonya. 3 sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum Islam. Di tata hukum kita di Indonesia, hukum Islam hadir sebagai hukum perdata khusus bagi warga negara yang beragama Islam. Ruang lingkupnya itu sangat vital, yaitu meliputi ahwal al-syiah atau hukum keluarga. Nah, jadi mulai dari urusan pernikahan di KUA, sengketa, wasiat, waris, hibah hingga wakaf. Itu semua diselesaikan berdasarkan prinsip hukum Islam. Nah, bahkan ranahnya sudah meluas ke hukum ekonomi syariah. Nah, perlu dicatat bahwa hukum Islam dijalankan bukan hanya sebagai atau sekedar norma agama, melainkan saat ini sudah menjadi hukum positif yang ditegakkan melalui lembaga pengadilan agama. Yang kedua, hukum adat. Nah, sesuai kenyataannya di lapangan, hukum adat berlaku sebagai hukum yang tidak tertulis, yang masih dipercayai dan ditaati oleh masyarakat atau komunitas suku-suku tertentu. Nah, hukum ini biasanya muncul dalam urusan-urusan perdata yang berkaitan dengan kekeluargaan, penguasaan tanah seperti hak ulayat. Nah, meskipun di Indonesia sendiri itu sudah memiliki hukum nasional, namun dalam praktiknya hakim di pengadilan seringkali masih tetap menggali nilai-nilai hukum adat dalam memberikan keadilan yang sesuai untuk kearifan lokal setempat. Yang ketiga adalah hukum barat. Hukum barat merupakan arsitektur utama hukum positif kita, di mana ia menyediakan sistem kodifikasi agar hukum kita itu tertulis dan pasti. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah keseluruhan norma dan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif meliputi 2 dimensi utama, yakni yang pertama hablum minallah, hubungan vertikal antara manusia dengan Allah seperti ibadah ataupun akidah. Adapun yang kedua itu hablum minan nas, hubungan horizontal manusia sesama manusia seperti muamalah, sosial, dan hukum, yang mana Allah telah menjelaskan dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 89, yang mana menunjukkan dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang berserah diri. Adapun hukum Islam memiliki 3 istilah pokok. Yang pertama, syariat, hukum Allah yang komprehensif, yakni syariat yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Metafora yang bahwa syariat adalah jalan hidup yang mengantarkan manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Adapun secara istilah, syariat adalah totalitas hukum yang diturunkan pada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang bersifat mutlak, sempurna, dan abadi. Adapun ruang lingkup syariat itu meliputi akidah, yakni tauhid, rukun iman, dan keyakinan. Adapun yang kedua akhlak, moralitas, etika, karakter,
Adapun muamalah itu seperti hukum sosial, ekonomi, politik, pidana, dan lain-lain. Adapun sifat-sifat syariat itu yang pertama Rabbaniyah yang bersumber dari Allah, bukan buatan manusia. Adapun kedua Sumuliyah yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Adapun yang terakhir itu abadi yang tidak terikat ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar atau pedoman yang digunakan umat Islam dalam menentukan aturan dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum Islam terdiri dari beberapa bagian. Pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan paling tinggi dalam Islam karena berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam baik dalam ibadah, akhlak maupun kehidupan sosial. Kedua, hadis atau sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis adalah untuk menjelaskan dan melengkapi isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah usaha para ulama untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ijtihad yaitu ijma, qiyas, iktisan, dan maslahah. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keempat, af. Af adalah kebiasaan atau adat masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat menghargai budaya dan kebiasaan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijtihad, dan af. Semua sumber tersebut membuat hukum Islam tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari hukum Islam. Yang pertama ada Rabbani. Rabbani artinya seluruh ketetapan dan juga aturan yang ada dalam hukum Islam itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga hadis yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu ada komprehensif. Artinya seluruh perbuatan, kegiatan apapun yang manusia lakukan itu sudah diatur untuk mencapai keadilan dan juga keseimbangan. Yang ketiga ada universal, di mana seluruh suku, ras, bangsa, atau negara manapun dapat menetapkan atau menerapkan hukum Islam itu sendiri. Yang keempat, itu adalah fleksibel, di mana walaupun aturan ini sudah berlaku dalam wahyu, Al-Quran maupun hadis, tetapi perlu dinamakan yang adanya ijtihad atau perenungan dari para ahli untuk menetapkan hukum yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kelima itu adalah berkeadilan. Hal ini memang sudah menjadi tujuan awal di mana hukum Islam ini dibentuk untuk mencapai keadilan dan juga kemaslahatan hidup manusia. Dan yang terakhir itu adalah tabaruj. Tabaruj artinya bertahap, di mana hukum Islam ini tidak langsung secara paksa ataupun tidak langsung menerapkan larangan secara utuh, tetapi secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial dan psikologis dari manusia. Hukum adat memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, tidak tertulis dan diwariskan secara lisan, bersifat komunal atau mengutamakan kepentingan bersama, berbeda-beda di setiap daerah, lalu memiliki unsur magis dan religius, bersifat dinamis sehingga bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Contohnya seperti sistem waris adat Minangkabau atau musyawarah adat dalam penyelesaian sengketanya. Walaupun Indonesia memiliki hukum nasional, hukum adat tetap diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2. Jadi, kesimpulannya hukum adat disebut living law karena benar-benar hidup, dipatuhi, dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Perpaduan hukum Islam dan juga hukum adat terjadi pada saat masuknya agama Islam ke dalam Nusantara pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan, dakwah ulama, serta interaksi masyarakat di daerah pesisir. Pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi, proses Islamisasi mulai berkembang pesat
yang dimana nilai-nilai Islam mulai mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat serta hukum di masyarakat itu sendiri. Pada masa kolonial Belanda, muncullah teori resepsi yang dimana teori tersebut menempatkan hukum adat lebih dominan untuk membatasi kekuatan hukum Islam. Meskipun demikian, perpaduan hukum Islam dan juga hukum adat di berbagai daerah itu memiliki perbedaannya masing-masing, seperti di daerah Minangkabau yang menerapkan prinsip adat Besandi Syarak Besandi Kitobullah, ataupun di Aceh yang menerapkan hukum Islam dengan kuat, ataupun di Jawa yang menggabungkan hukum Islam dan juga hukum adat di daerahnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perpaduan hukum Islam dan juga hukum adat di Indonesia bersifat dinamis dan juga menyesuaikan dengan kondisi dengan masyarakat tersebut. Selanjutnya, ada beberapa teori penting yang menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Teori yang pertama adalah teori resepti in complexu yang dikemukakan oleh Van den Berg. Menurut teori ini, hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi umat muslim. Kedua, ada teori resepti dari Snoeck-Hurgronje dan Van Vollenhoven. Menurut teori ini, hukum Islam berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Teori ini digunakan pemerintah kolonial Belanda untuk mengurangi pengaruh hukum Islam pada zaman itu. Teori ketiga adalah teori reseptio a contrario dari Prof. Hazairin. Menurut teori ini, hukum adat hanya dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hazairin bahkan menyebut teori resepti yang sebelumnya dikemukakan oleh Snoeck-Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai teori iblis, karena dianggap melemahkan hukum Islam. Teori yang terakhir adalah teori eksistensi dari Ikhtianto. Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam tetap eksis dalam berbagai bentuk sistem hukum Indonesia, baik sebagai hukum yang berdiri sendiri maupun sebagai sumber hukum nasional. Dari keempat teori tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum adat selalu berkembang mengikuti kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hukum Islam adalah hukum atau aturan yang hidup dengan bersumber pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama, di mana aturan ini mengatur hubungan antara manusia dengan Allah maupun sesama manusia. Sedangkan hukum adat adalah aturan tidak tertulis, di mana bersumber pada masyarakat secara turun-temurun, yang dimana mengatur dari masyarakat atau kelompok tertentu. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat terdapat beberapa poin perbedaan. Yang pertama ada sumber hukumnya. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Karena bersumber dari agama, hal inilah yang membuat sumber hukum Islam terasa sakral dan mengikat bagi setiap umat muslim. Sedangkan pada hukum adat memiliki sumber dari kebiasaan masyarakat, nilainya koyak, dan adat budaya lokal. Karena berasal dari kebiasaan masyarakat, hal inilah yang membuat setiap aturan atau norma pada masyarakat adat itu berbeda. Yang kedua ada cakupan wilayah, di mana hukum Islam bersifat universal. Artinya setiap aturan yang dianut umat muslim berlaku di setiap daerah. Sedangkan pada hukum adat bersifat lokal atau kedaerahan. Aturan-aturan hukum adat yang berlaku sesuai dengan budaya dari masing-masing kelompok tersebut. Kedudukan hukum Islam di Indonesia. Di era kerajaan, hukum Islam adalah hukum utama negara dan berlaku penuh di Kesultanan Nusantara. Di era kolonial, Belanda membatasi hukum Islam melalui teori resepsi yang menyatakan hukum Islam baru berlaku jika sudah menjadi bagian dari hukum adat. Dan yang selanjutnya, era kemerdekaan, terjadi kompromi politik besar. Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan Islam sebagai sumber nilai dalam Pancasila, bukan sebagai hukum formal negara.
Di era Orde Baru, masa formalisasi masuk. Hukum Islam mulai masuk ke dalam undang-undang resmi seperti Undang-Undang Perkawinan pada tahun 74 dan era pembentukan hukum Islam pada tahun 91. Dan yang terakhir di era reformasi sampai sekarang terjadi ekspansi hukum Islam meluas ke sektor ekonomi seperti bank syariah dan penguatan kewenangan pengadilan agama serta adanya otonomi khusus di daerah Aceh. Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pertama, teori kredo atau syahadatain, yaitu seseorang yang sudah bersyahadat sebagai muslim wajib menjalankan syariat Islam. Jadi, hukum Islam berlaku karena keyakinan agama seseorang. Kedua, teori penerimaan otoritas hukum menurut M. Daud Ali. Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku karena diterima dan diakui oleh umat Islam sendiri. Dan yang ketiga, teori konstitusional menurut Ijtijanto, yaitu hukum Islam memiliki dasar dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, negara memberikan ruang bagi pelaksanaan hukum agama termasuk hukum Islam. Formalisasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia berarti masuknya aturan dan nilai Islam ke dalam hukum negara. Bentuknya terlihat dalam undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Lalu adanya kompilasi hukum Islam, pengadilan agama, serta aturan syariah di Aceh. Sistem keuangan syariah juga diatur oleh OJK dan Bank Indonesia dengan fatwa DSN MUI sebagai pedoman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional. Pengadilan agama sebagai ujung tombak hukum Islam. Pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Kewenangannya mencakup bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam praktiknya, lembaga ini menjadi pintu utama bagi penyelesaian sengketa yang berakar pada hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sebutan ujung tombak sendiri tepat karena pengadilan agama bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi tempat hukum Islam dioperasionalkan resmi oleh negara. Dikarenakan pengadilan agama memiliki dasar hukumnya. Dasar utama kewenangan pengadilan agama itu berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perubahan ini memperluas bidang perkara yang bisa ditangani, terutama dengan memasukkan ekonomi syariah sebagai salah satu kewenangan baru. Kemudian saya akan merangkum dari 4 poin kunci. Indonesia memiliki pluralisme hukum yang kompleks karena hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif sama-sama berperan dalam kehidupan hukum nasional. Teori hubungan hukum Islam dan hukum adat yang terus berkembang karena praktik sosial Indonesia sering memadukan norma agama dengan tradisi lokal. Hukum Islam diakui sebagai sumber material hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan, lembaga seperti pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama terus diperluas dari isu keluarga menjadi juga waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Terima kasih.